Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Selasa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan ya, pergerakan minggu kemarin untuk XAU USD ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ada besaran range terjadi cukup besar, yaitu berkisaran antara 74,89 dolar per troy ounce. Kenaikan ini didukung di hari Jumat kemarin ya, setelah data ISM Manufacturing PMI yang menghasilkan angka yang mengecewakan ya. Dan selain daripada itu, Ketua Fed Jeremy Powell ya memberikan pesan yang memang kurang agresif ya dalam mengambil keputusan. Artinya keputusan yang diambil itu sebenarnya dovish, tapi dia tidak memberikan keterangan yang cukup dovish gitu. Tapi secara keseluruhan kan dia pernah menyampaikan juga bahwasanya di akhir tahun 2023 khususnya bulan Desember bis itu rencana untuk menaikkan tingkat suku bunga, tapi ternyata kelihatannya tidak akan dinaikkan dan masih mempertahankan suku bunga yang ada karena dia melihatnya angka dari 5,5% itu juga cukup tinggi. Dan meskipun dia juga tidak menyampaikan di tahun depan ya apakah akan memangkas suku bunga ataupun tidak, tapi di respon pasar memperlihatkan bahwasanya terlihat si Jeremy Powell ini bakalan akan memangkas tingkat suku bunganya di tahun 2024. Jadi istilahnya dengan pernyataan yang kurang agresif ini, respon pasar khususnya XAU USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari posisi hari Jumat kemarin. Dan minggu depan ada beberapa juga yang teman-teman harus pantau ya. Salah satunya adalah data PMI atau ISM Service PMI ya menjadikan fokus utama. Karena apa? Karena data tersebut di Amerika ya pada dasarnya kan merupakan perekonomian yang didorong oleh jasa ya, ISM Service PMI tersebut. Jadi Mas melihat dari posisi tersebut memungkinkan akan bergejolak cukup volatile kembali. Dan selain daripada itu juga minggu depan akan rilis data non-farm payroll ya. Tapi kalau non-farm payroll di sini memang menunjukkan angka yang agresif ya, tentunya bisa mendorong XAU USD bisa kembali lagi bearish gitu. Tapi kalau posisinya masih menunjukkan aktivitas data aktualnya yang cukup bagus, maka menunjukkan angka yang negatif ya untuk XAU USD. Tapi kalau datanya jelek maka menunjukkan positif untuk XAU USD. Itu gambarannya. Dan selain daripada itu juga kondisi geopolitik saat ini masih cukup mempengaruhi ya. Kenapa XAU USD juga berat untuk dia koreksi lebih dalam gitu. Ini secara data news ya, fundamental saat ini. Jadi safe haven ini masih cukup kuat gitu. Daya tarik emas sebagai safe haven ini masih cukup kuat. Setelah kemarin juga telah terjadi beberapa gencatan senjata baru-baru ini ya yang cukup meningkat di kondisi Timur Tengah antara Israel dan Hamas. Itu posisinya. Jadi itu yang menguntungkan ya pergerakan XAU USD, kenaikannya cukup kuat dan membentuk pergerakan secara teknikal, impulsif bullishnya masih cukup sangat tinggi. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat posisinya dari high weekly sebelumnya ya di 2007.47 itu yang di minggu kemarin membentuk high baru, yaitu berkisaran di 2075.28. Kemudian low-nya juga lebih rendah, berada di posisi 2000.39, dan batas breakout-nya ada di 1980 ya. Poin 11 ini geser di 2001.51. Menurut saya potensi kenaikan masih cukup sangat tinggi ya untuk pergerakan XAU USD ke depannya, dan selanjutnya mungkin akan bergerak lebih tinggi lagi. Dan posisi level berikutnya targetnya ada di 2079.48 ya. Di level ini terjadi kenaikan sebelumnya di
bulan Mei ya, yang menjadikan tingkat tertinggi sampai dengan posisi saat ini. Tapi menurut saya sih memungkinkan dia akan bergerak lebih dari level 2075.28 yang terbentuk di minggu kemarin. Oke, jadi secara keseluruhan potensi kenaikan untuk XAUUSD masih cukup sangat tinggi ya, apalagi kalau kita melihat target kenaikan yang berikutnya itu bisa mencapai di level kalau kita menggunakan Fibonacci extension ya, dari titik A, titik B ya, kita tarik seperti ini sampai dengan titik C terendahnya. Nah, di situ ada posisi 2128 ya, 0.66 itu adalah target berikutnya, karena saat ini menunjukkan pergerakan menuju wave ketiga. Ada di daily ya, saya sudah pernah sampaikan. Sekarang coba kita cek ya di time frame daily. Nah, ini ya pergerakannya. Jadi kalau kita lihat secara time frame daily, ini kan membentuk wave 1, 2, 3 ya. Dan target wave ketiga itu dari 2 ke 3 itu biasanya impulsifnya lebih besar ya. Ini impulsif ya, ini impulsif, korektif, impulsif ya. Jadi impulsif itu pergerakan yang menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat ataupun seller momentum yang sangat kuat ya. Korektif itu adalah koreksi. Koreksi itu membentuk wave ABC ya, correction wave gitu istilahnya. Jadi saat ini menunjukkan pergerakan di mana wave kedua menuju wave ketiga akan lebih tinggi lagi gitu. Dan diukur dari wave 1 ya, itu besarannya ya, kalau kita lihat ini berkisaran antara, kalau kita tarik seperti ini ya, ini di level tertinggi, kita pindahkan ke sini. Nah, pas banget di 2128 itu besarannya yang terjadi di pergerakan wave 1 ya. Wave 1 sebesar di angka, maksudnya kalau kita copy dari range-nya ini kita pindahkan ke sini itu sampai dengan 2128.66. Jadi cukup sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat memungkinkan dia akan bergerak di atas daripada level ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dia pasti akan ada koreksi, itu pasti ada gitu. Jadi secara keseluruhan di weekly juga belum ada konfirmasi adanya reversal candle. Bahkan informasinya impulsif bullish ya. Seperti ini candlenya, buyers momentum yang masih sangat kuat. Jadi identifikasinya ini masih dalam trend bullish gitu. Jadi belum ada reversal terakhir di sini gitu. Ya, penurunan terakhir di sini, dan weekly-nya masih menunjukkan pergerakan yang sangat impulsif sekali. Buyers momentumnya masih sangat kuat. Oke. Dan di daily juga sama ya. Meskipun di hari Kamis ada sedikit pergerakan yang membentukkan konsolidasi, ada konfirmasi bearish engulfing, tapi ternyata di hari Jumat karena sentimen pasar menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat terhadap XAUUSD ya, dengan alasan berbagai informasi yang tadi sudah saya sampaikan ya, khususnya data data ekonomi yang rilis hari Jumat kemarin, ISM manufacturing PMI juga jelek, terus kemudian sikap daripada Ketua Jeremy Powell yang kurang agresif dan lain sebagainya, ini menunjukkan positif terhadap XAUUSD bergerak cukup signifikan, dan safe haven juga masih sangat mempengaruhi pergerakan XAUUSD saat ini. Jadi secara keseluruhan menurut saya masih berpotensi akan bergerak bullish ya, itu gambaran saya, dan menuju wave ketiga. Nah, perjalanannya masih jauh menuju wave ketiga. Jadi minggu depan menurut saya masih potensinya bullish, tinggal kita kawal aja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat apakah ada reversal candle atau masih membentuk impulsif berlanjut. Karena di sini candle merahnya dimakan oleh candle warna hijau, dan seperti biasanya saya akan tarik Fibonacci ya untuk mencari area koreksi dari pergerakan impulsif ini. Oke. Selanjutnya kita akan tandain dulu yang pertama daripada area 2047 ya, 0.05 menjadikan strong high-nya di candle hari Kamis, sekarang sudah mencapai di level 2075.28. Kemudian low-nya juga lebih tinggi, ada di 2033.78. Kemudian batas breakout-nya juga sudah di breakout, menjadikan posisi terbarunya ada di 2000
36.14. Sekarang kita akan tarik Fibonacci retracement karena seperti biasanya kalau membentuk bullish engulfing seperti ini ya, rally based rally ya, saya akan tarik dari titik terendahnya di sini sampai dengan level high-nya ya seperti ini untuk mencari informasi ya, koreksinya, area koreksinya. Kita akan masukkan dulu angkanya. Nah, di situ dari data ini yang pertama tentunya saya akan masukkan angka 23,6% ya. Karena level tersebut menurut saya masih cukup jauh dari 2071.34 level plusnya. Jadi minggu depan ketika market koreksi itu akan menguji level 2064.86, kemudian 2058.40 sampai dengan area golden level. Artinya kalau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada koreksi menuju ke level ini, kita tinggal pantau di time frame yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi atau mengidentifikasi area-area penting apakah betul berada di level ini. Dan ketika ada pembentukan candlestick pattern ya, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 in setup di 4 level ini ya, 23,6, 38,2, area 50% sampai 618 kita pantau. Jika mana itu terjadi koreksi dan ada pembentukan pattern tersebut, maka memungkinkan dia akan bergerak bullish kembali. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jamnya. Nah, ini sedikit saya akan membahas yang saya review ya sore kemarin. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Secara keseluruhan kemarin jalannya pergerakan konsolidasi ya dengan batasan resisten dan area support ini berjalan dengan baik menurut saya. Kenapa? Anda bisa lihat review sore kemarin sudah saya sampaikan ada bearish pin bar. Ini memungkinkan market akan bergerak bearish tapi sebatas area support yang menjadikan titik pantau berikutnya. Dan alhamdulillah berjalan ya sampai dengan area support, dan kemudian di area support ada konfirmasi ya, di sini ada bullish engulfing ya konfirmasinya, dan dia bergerak naik. Cuman kenaikan ini tidak berhasil ada pembentukan pattern terjadi ya di area resisten, tapi membentuk impulsif dan impulsif kembali. Ini yang menunjukkan pergerakan itu bergerak cukup tinggi ya kenaikannya dari pergerakan sebelumnya atau di swing terakhir ini. Jadi dia breakout resisten, maka itulah menjadikan market kembali lagi bullish ya, atau terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Dan selain itu juga menunjukkan area yang dimana menjadikan resisten kunci 2051.85. Di sini terjadi breakout structure. Jadi strukturnya di break ya, membentuk posisi struktur yang baru. Intinya gambarannya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan rapikan dan kita nanti akan bahas lagi di time frame yang lebih kecil ya. Di balik di time frame 4 jam kita lihat. Kita rapikan dulu posisinya seperti ini. Dan zona buy juga tidak tersentuh ya di posisi kemarin. Kita hapus dulu. Oke, setelah kita rapikan seperti ini, kita akan kembali lagi di posisi time frame 4 jam ya. Kita lihat. Oke, di time frame 4 jam terlihat ya, ini sudah breakout trend line. Kemudian area koreksi saya tandain di 23,6% sampai dengan area 618. Tentunya di posisi ini terakhir candle time frame 4 jam ini kan bergerak impulsif bullish ya. Itu bisa saya jadikan acuan. Kenapa? Karena posisi batas body candle bullishnya itu berada di 2067.19 ya di sini. Kita akan tandain dulu. Ketika area ini di breakout ya di 2067.19, itu merupakan pergerakan koreksi akan berjalan ya itu. Jadi ketika posisi di area 2067.19 breakout body candle ya di posisi ini ya, khususnya time frame 4 jam ya, maka dia memungkinkan akan menuju ke level berikutnya yaitu 2064, 2058. Di area sini akan diuji ya sampai tadi yang saya sampaikan ada konfirmasi adanya bullish engulfing,
bullish pin bar, trend setup, dia akan bergerak naik kembali, tentunya menguji level tertingginya berikutnya di 2079.48. Ini tahapannya ya, jadi targetnya seperti itu. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya, karena ada perubahan struktur. Kita lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, tadi sudah saya tandain. Yang pertama ada breakout structure, di mana resisten kunci ini menjadikan resisten become support ya. Kita tandain juga. Nah, di situ ada support area. Kemudian level terakhir area key supportnya ya. Coba kita, ini saya akan geser ya, saya akan pindah di level ini karena sudah terjadi breakout structure posisinya. Dan dengan adanya posisi ini, saya memiliki area batas bawah ya untuk pergerakan tren bullishnya untuk XAUUSD ini berada di level 2031.05. Artinya kalau level ini ya berhasil di breakout gitu ya, contohnya close di bawah 2031.05, baru di situ menunjukkan tren turun untuk XAUUSD. Tapi selama level 2031.05 tidak di breakout, maka masih menunjukkan aktivitas bullishnya. Itu menjadikan sebuah catatan penting. Oke. Selanjutnya, oke, tadi kita udah batasinya time frame 4 jam ini, dan secara keseluruhannya tetap saya akan mencari area koreksi untuk target kenaikan selanjutnya ya, selain daripada level area 50% ya, atau mendekati area support. Sebenarnya apakah mampu dia koreksi sampai level tersebut? Ya setidaknya biasanya kalau dia break area resistance become support, itu tidak menutup kemungkinan ketika sudah breakout level 2067.19 yang menunjukkan bullish terakhirnya time frame 4 jam, ya masih memungkinkan dia akan koreksi ya. Koreksi menuju ke area ini. Ini tahapannya, tapi ya tahapannya. Jadi setiap tahapan ini Anda bisa lihat setiap level ini apakah ada konfirmasi atau tidaknya. Itu adalah menjadikan titik pemantauan kita khususnya di hari Senin dan minggu depan sampai di level ini. Di sini ketika nanti ada konfirmasi ya adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend in setup, contoh di area ini kurang lebih di 2064 sampai dengan 2058, ya tentunya dia akan bergerak naik menuju ke area resisten yang terbentuk di minggu kemarin. Ini adalah area resistennya, yaitu di 2075.28. Ya, itu gambarannya. Dan tapi kalau posisinya masih impulsif bearish, ya maka area berikutnya yang wajib dipantau area golden level, yaitu di 2053.18 atau mendekati area resisten become support ya, ataupun sampai dengan 2047.95 ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, ya baru dia akan menunjukkan aktivitas bullishnya. Nah ini, tapi kalau ternyata hari Senin masih ada lonjakan kenaikan untuk naik lebih tinggi lagi, ya break gitu ya, break di atas area resisten di hari Jumat kemarin di 2075.28, ya tentunya dia akan bergerak naik lebih tinggi. Nah, akan menguji kuat 2079.48 dan bergerak cukup tinggi. Nah, di sini targetnya sampai berapa? Tadi sudah kita gambarkan ya, yaitu di 2179 ya. Kita lihat dulu di posisinya, kita masukkan dulu ya. Nah, di sini 2128 ini targetnya. Targetnya bisa sampai ke level tersebut. Ya 2128. Oke. Itu gambaran saya, tapi bertahap ya, bertahap. Kenaikan itu pasti akan bertahap. Minimal mengejar di level berikutnya adalah 2079 dulu. Ya semoga aja ada koreksi supaya kita bisa menangkap pergerakan bullish ini ya. Kalau ada koreksi kan kita bisa mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan posisi harga saat ini. Intinya seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk informasinya di analisa minggu depan. Silakan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Serta support terus
channel Zona Forex ini dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.